Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Sanusi pimpin doanya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Sanusi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini lancar. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Mudah-mudahan meskipun kita daring, kalian tetap semangat belajarnya. Selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Ibu sudah kirimkan daftar hadir di Google Classroom ya, seperti biasa. Setelah masuk kalian harus mengisi. Oke, Ibu cek dulu. Ya, sesuai ya. Jadi alhamdulillah bisa hadir semua hari ini anak-anak. Selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian pada pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang suhu. Kita sudah melakukan pengukuran tentang suhu menggunakan termometer. Kalian masih ingat ya ketika melakukan pengukuran menggunakan termometer, cairan yang ada di dalam termometer itu bergerak naik dan turun ketika kita menggunakan termometer itu untuk mengukur ya. Masih ingat ya? Masih Bu. Masih Ibu. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar ini. Pernah melihat kejadian seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Pernah ya. Ada kabel listrik yang kalau siang hari dia melengkung, kemudian padahal kalau malam hari dia kencang, kemudian rel kereta api itu kalau siang hari dia terlihat bengkok ya. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Bertambah panjang nggak sih Bu? Ibu? Ya betul Khotijah, tambah panjang ya. Kira-kira apa yang bertambah panjang dalam fisika? Belum tahu ya. Ya nanti setelah kita melakukan pembelajaran hari ini kalian pasti tahu nanti penyebabnya apa. Kalau gambar ini ya, gambar ini lihat. Kalau belum pernah lihat, nanti lihat pas melakukan percobaannya ya. Jadi ketika kita melakukan percobaan, kalian akan melihat gambar ini. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan pengertian pemuaian melalui pengamatan dan percobaan. Harapan Ibu dalam pembelajaran hari ini, kalian bersikap aktif ya. Jadi aktif karena Ibu akan melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan selama proses pembelajaran ini. Lihat gambar ini, mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian menuang air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelasnya pecah. Kalau pernah menyetrika pakai setrika listrik otomatis itu, ketika kita menyalakan setrika itu kan lampunya nyala ya, tapi ketika setrikanya sudah panas sekali, lampunya tiba-tiba mati. Termometer seperti yang tadi Ibu bicarakan di awal, ketika minggu lalu kalian melakukan pengukuran, ketika termometer ini kita celupkan ke dalam zat cair, maka zat cair yang di dalam termometer ini bergerak naik dan turun. Nah, kemudian ada balon udara ini bisa terbang, kenapa kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ada kaca jendela yang tiba-tiba pecah ya. Kemudian Ibu akan menampilkan video tentang balon udara tadi. Nah, lihat ya. Di video ini, lihat bagian-bagiannya. Ya, itu videonya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana tanggapan kalian dengan gambar dan video tersebut? Ada yang bisa memberi tanggapan dari gambar-gambar yang tadi Ibu berikan dan video yang Ibu putar? Kalau dari gelas pecah tadi, itu karena panas itu Bu, airnya kan panas. Saya pernah bikin kopi tuh Bu, pas nuangin airnya pecah gelasnya Bu. Iya Bu, balon udara tadi karena panas Bu, kan dikasih api Bu, jadi dia panas. Terima kasih Nisa. Oke, kita simpan dulu tanggapan-tanggapan itu. Nanti setelah kalian melakukan percobaan dan diskusi, kita lihat betul nggak tanggapan itu karena panas atau bukan ya. Nah, sekarang untuk membantu kalian
menganalisis gambar dan video tadi, apa yang bisa kalian temukan, kita akan melakukan percobaan melalui LKPD. Jadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom, silahkan dicek ya anak-anak. Nah, kita akan melakukan percobaannya menggunakan virtual laboratorium. Silahkan lihat di LKPD. Ini Ibu bacakan lagi tujuan percobaannya ya. Kita akan melakukan pengukuran menggunakan motion block melalui aplikasi Android. Kalian sudah menginstal semua ya. Kemarin sudah Ibu ingatkan untuk menginstal semua aplikasinya. Nah, seperti ini gambarnya ya, sudah diklik. Kalau tidak paham Ibu bantu ya. Ada video tutorialnya nanti. Ya, ini ya tutorialnya, silahkan dilihat. Kita lanjutkan. Sekarang silahkan kalian kerjakan di LKPD-nya, melakukan percobaannya ya yang ada di aplikasi di HP kalian. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Kalian tuliskan rumusan masalahnya apa dari gambar sama video yang di awal tadi kita tampilkan. Yang di LKPD juga sudah ada. Kemudian jawaban sementara kalian apa, nanti akan kita lihat jawaban sementara kalian tuh sesuai nggak dengan hasil kesimpulan kalian ya. Kemudian lakukan praktikumnya sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan langsung bertanya dengan Ibu. Nah, kemudian di sana ada beberapa langkah yang mengarahkan kalian untuk berdiskusi. Diskusinya lewat grup WA ya. Nanti Ibu pantau. Ibu pantau dari sini, Ibu akan menilai keaktifan kalian di grup WA itu. Di sana ada penilaian juga ya. Oke, silahkan dilakukan percobaannya. Oke, sudah selesai ya? Ya, Bu. Sudah selesai percobaannya. Kemudian sudah ditulis ya di LKPD. Kemudian sesuai dengan narasi di sana ada beberapa pertanyaan, silakan ditulis ya. Kemudian disimpulkan, dan di sana ada literasi juga. Sudah kalian lakukan semua langkah-langkah yang ada di LKPD anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Tidak ada yang mau ditanyakan, paham? Paham, Bu. Oke, paham. Ya, ini Ibu sudah melihat diskusi kalian di grup WA ya tentang hasil pengamatan dan perhitungannya. Silahkan kalian tarik kesimpulan. Nanti Ibu minta presentasi perwakilan ya. Ya, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke presentasi. Siapa yang mau presentasi? Ya, Bu. Ya, Gary, silahkan Gary. Yang pertama, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena dipanaskan atau suhunya berubah. Yang kedua, yang pengaruhi pemuaian adalah suhu. Yang ketiga, pemuaian terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Yang keempat, pemuaian zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Dan yang kelima, pemuaian zat cair dan gas hanya mengalami perubahan pemuaian volume. Oh iya, terima kasih Gary, bagus sekali. Bagaimana Saya, Bu. lain? Silahkan Gary. Iya, Bu. Yang mau faktor yang mempengaruhi pemuaian itu adalah yang pertama panjang benda. Jadi semakin panjang ukuran suatu benda padat yang dipanaskan, maka semakin besar pemuaiannya. Kemudian yang kedua, besarnya perubahan suhu. Semakin besar perubahan suhu yang dialami suatu benda antara sebelum dan sesudah dipanaskan, semakin besar pula pemuaiannya. Yang ketiga, jenis zat padatnya. Misalnya aluminium, pemuaian aluminium lebih besar dibandingkan baja dan tembaga. Ya, terima kasih Mugi. Dari hasil presentasi kawan-kawannya, mungkin ada yang hasil kesimpulannya berbeda ya, tidak sama. Nah, yang hasil kesimpulannya berbeda atau tidak sama, ini boleh kalian diskusikan lewat grup WA. Jadi, biar dibahas bersama, apa tidak sama, apa penyebabnya, nanti didiskusikan, Ibu akan pantau ya. Sudah ya, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan mereview hasil percobaan kalian hari ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan kawan-kawannya, dan seperti yang sudah Ibu lihat di grup WA diskusi kalian, tidak jauh berbeda sebenarnya ya, hanya mengungkapkannya saja yang berbeda-beda. Intinya sebenarnya masih sama ya. Jadi benar sekali anak-anak bahwa pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Kemudian
Pemuaian itu terjadi pada 3 zat ya, pemuaian zat padat, pemuaian zat cair ya, tadi zat padat yang sudah kalian lakukan percobaan, kemudian zat cair pada termometer tadi, kemudian pada zat gas itu pada balon udara ya. Pemuaian zat padat ini mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kemudian selanjutnya pemuaian panjang, tadi di LKPD kan kalian juga sudah menemukan ini dari hasil literasinya ya. Jadi untuk pemuaian panjang itu pertambahan panjangnya itu bisa diukur menggunakan persamaan ini. Nah ya, jadi ada faktor koefisien muai panjang atau alfa, kemudian panjang mula-mula dan perubahan suhu. Nah perlu kalian ingat ya bahwa pertambahan panjang suatu benda itu sebanding ya atau berbanding lurus dengan koefisien muai panjangnya dan panjang mula-mula serta perubahan suhu ya. Jadi ingat, jika semakin besar perubahan suhunya, semakin besar koefisien muai panjangnya, dan semakin besar panjang mula-mulanya, maka pertambahan panjangnya ini juga akan semakin besar. Jadi perlu kalian pahami konsep ini ya. Kemudian untuk pemuaian luas, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemuaian panjang, sama saja, nah cuma bedanya di sini luas ya. Nah, kemudian kalau tadi alfa, koefisien muai panjangnya, kalau di pemuaian luas kita gunakan beta. Beta ini nilainya 2 kali alfa, dipengaruhi oleh perubahan suhu, koefisien muai luas, dan luas mula-mula ya. Pemuaian volume juga sama, hanya saja dia menggunakan gamma ya, koefisien muai volume ya. Jadi gamma itu 3 kali alfa. Pemuaian zat cair dan gas hanya mengalami muai volume saja ya. Kemudian pemuaian gas memiliki koefisien muai volume yang nilainya 1/273. Nah itu review pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sebelumnya Ibu ingatkan nanti hasil LKPD-nya tolong difoto, dikirim ke Google Classroom ya nak, di bagian tugas pemuaian nanti Ibu nilai di sana LKPD-nya. Iya Bu. Sekarang kita Baik Bu. ya. Oke, sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan kita hari ini, ya, pemuaian itu bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Dan yang kedua, pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian pemuaian zat padat mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume saja. Nah, pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari ini ada pemasangan rel kereta api seperti tadi gambar ya, kemudian pemasangan jembatan, pemasangan kabel listrik, pemasangan kaca jendela, dan pemasangan lampu otomatis pada setrika listrik ya, seperti yang sudah kalian bahas di LKPD ya. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah aktif pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Kemudian untuk anak-anak yang belum aktif, Ibu harap pada pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Kemudian penilaian ya, pembelajaran ini Ibu sudah menilai sikap dan keterampilan kalian. Dan Ibu juga mau menilai pengetahuan kalian ya, akan Ibu share link ya di Google Classroom, silahkan dicek, dikerjakan. Itu ada soal pilihan ganda dan ada soal esai ya. Soal pilihan ganda dikerjakan sekarang ya, dan soal esainya dikerjakan nanti. Nanti paling lambat jam 6 sore harus sudah mengerjakan semua. Ada waktu ya, itu ada batas waktu, jadi nggak bisa santai-santai. Begitu dibuka waktunya jalan ya, langsung dikerjakan dengan serius ya. Oke, silahkan dibuka itu penilaian pengetahuan soal pilihan gandanya di Google Classroom-nya anak-anak. Oke, untuk yang pilihan ganda sudah selesai ya? Iya Bu. Baik Bu. Pilihan ganda sudah kami Bu. Pilihan ganda sudah selesai. Iya udah Bu. Oke, terima kasih Nisa. Oke, kalau pilihan ganda sudah selesai, jangan lupa yang esai tadi ya dikerjakan. Kemudian jangan lupa soal-soal materi ajar itu dikerjakan juga ya anak-anak. Jadi semakin banyak berlatih kalian harus semakin terbiasa karena fisika ini harus berlatih. Kemudian jangan lupa minggu depan kita belajar tentang kalor ya. Silahkan dibaca-baca, dibuka materi kalornya untuk persiapan minggu depan. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai sini ya. Tetap semangat, jangan lupa selalu taat protokol kesehatan ya agar pandemi ini segera berakhir. Jadi kita harus sama-sama memutus rantai COVID ya. Tetap di rumah, jangan suka keluyuran. Kalau harus keluar gunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.